koordinasi dalam konteks semua anggota fakultas gitu ya. Jadi kegiatan untuk sharing knowledge ini adalah salah satu upaya untuk itu, dan juga sekaligus saya pengen teman-teman yang baru itu juga memahami value yang sangat kuat dari universitas ini, yaitu di aspek entrepreneur gitu, sehingga ada tugas untuk membaca buku dan kemudian sharing pada kita sendiri. Saya juga menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkembangan fakultas dulu ya, Bapak Ibu, yang karena sudah lama saya juga nggak pernah sharingkan. Ada Bapak Ibu, jadi perkembangan fakultas saat ini akan segera ada beauty contest ya, berkaitan dengan dekan yang baru di fakultas di SBM itu, karena biar bagaimanapun saya bukan orang yang hebat untuk bisa meraih persahabatan dengan standar dan kualitas yang diharapkan oleh Bapak Ibu dan juga oleh pimpinan gitu. Nah, tugas itu saya selesaikan dengan kemarin selesai akreditasi unggul untuk program S2 dan sesuai dengan janji saya setelah itu maka akan dilimpahkan kepada dekan yang baru. Ada 3 orang yang akan dikandidatkan untuk menjadi dekan, yaitu dari Lina, Pak Tommy, dan Pak Irawan. Itu ya nanti seperti biasa akan sangat tergantung pada rekomendasi dari pimpinan universitas dan juga rektorat. Kemudian untuk hal-hal yang lain adalah saya selalu mengingatkan bahwa SBM ini adalah kapal yang terbesar di USI ya. Kita punya target di 2024-2025 itu berapa student Bapak? Ini harus hafal sehingga kita semua punya target capaian yang sama. 3.005 student. Jadi lebih dari 3.000 tapi lebihnya dikit aja 5 student. Tapi kan sudah 3.000. Nah, saat ini itu kita pada posisi 2.800 something. Jadi harusnya itu menjadi bagian yang mudah sekali untuk bisa kita capai. Dan itu adalah suatu upaya yang bukan bagaimana kita mendatangkan student, tapi juga bagaimana upaya kita untuk memperbaiki prosesnya. Nah, perbaikan proses yang saya merasa bahwa sangat krusial itu adalah berkaitan dengan SDM dan tadi. Saya kemarin tuh punya kesempatan berkunjung ke visitasi di program S3-nya ITB, kemudian ke IPMI, ke UNHAS. Mereka tuh bagaimana enteng sekali ya menggenjot sebuah kegiatan itu ya, karena SDM-nya ya dalam kondisi ya dengan 60 tahun, rata-rata 40 tahun mereka punya SDM yang luar biasa. Nggak usah ke yang seperti itu, ke teman terdekat kita, misalkan seperti Untak Ubaya. Bapak Ibu kalau ngomong dengan mereka tuh punya sekarang itu tandon 60 ke atas rektor kepala yang akan menjadi guru besar. Coba dipahami. Jadi betapa itu akan menjadi Bapak Ibu kekuatan mereka. Nah, sekarang ini adalah pada posisi hal itu yang tidak bisa terkejar oleh UC secara organik istilahnya ya, secara natural gitu. Nah, kita harus dengan cara-cara yang sangat hebat gitu ya untuk bisa mewujudkan itu. Nah, itu adalah peran Bapak Ibu juga. Kemarin melihat PT Dikti banyak yang masih merah karena kan kita sekarang akan ajuan di SK unggul. Banyak yang masih merah termasuk juga di S3 kita. Itu aja kita mau cari LK yang mau kita bawa ke S3 kita itu aja udah kesulitan Bapak Ibu. Dengan posisi kita harus membagi ke S2, posisi mengamankan S1. Jadi, nah kayak gitu. Guru besarnya juga belum dapat. Guru besar baru 1, padahal di S3 itu harus 2. Kita kan pinjam dari KOM. Nah, jadi hal-hal ini yang jadi pemikiran saya terutama begitu, bagaimana kita nanti sekarang itu kita mungkin masih bisa ya menunjukkan aspek-aspek membuat kita itu equal dengan mereka. 1-2 tahun lagi nggak akan bisa. Kenapa? Ya karena aspek SDM. SDM itu nggak akan kekejar kalau Bapak Ibu nggak benar-benar lari. Gitu. Artinya yang 60 tahun, 40 tahun ini nggak akan bisa kita kejar kalau nggak benar-benar lari. Nah, karena itu maka balik lagi bahwa kompetensi SDM itu kan berangkat dari berbagai komponen ya, termasuk riset, kemudian termasuk dengan studi lanjut kan. Kita S3-nya juga masih kurang loh Bapak Ibu, ini yang belum S3 juga
terek-terek ini ya, karena kita nggak bisa nunggu lagi. Kita itu pada posisi S3 kita itu kalau 50% masih aman, 50% masih aman, tapi kan nggak bisa begitu. Ini kan terus harus bergerak. Tambahan dosen akan terus karena kita juga akan supply yang di Jakarta, supply yang di Medan, supply yang di Makassar. Jadi dan gerbong yang terbesar itu ada di sini. Kita tuh punya 70 dosen di SPM. Saya agak worry karena ya ini butuh leader yang benar-benar tahu arah universitas mau kemana. Nah itu yang pengen saya sharingkan sebagai bagian dari Bapak Ibu memahami visi dari institusi ini, termasuk juga pakai semua leverage atau resources yang ada di universitas. Misalkan seperti kita kan sekarang juga menggerakkan internasionalisasi ya Bapak Ibu ya. Itu terbuka luas loh. Terbuka luas itu artinya begini, Bapak Ibu mau datengin partner dari luar itu justru akan dapat reward. Bapak Ibu mengajar satu sesi saja keluar itu dapat reward. Jadi maksudnya hal-hal yang seperti itu terus coba dicari opportunity-nya untuk bisa meningkatkan rekognisi Bapak Ibu. Itu salah satu. Jadi seperti kayak penelitian internasional, dana hibah penelitian internasional, yaitu kaitkan dengan bagaimana Bapak Ibu punya opportunity untuk bisa mengajar di sana, even itu 1 semester dan seterusnya. Kemudian juga berkaitan dengan publikasi ya, udah keluar sekarang dengan aturan yang baru itu ada reward Bapak Ibu. Q1 itu kalau nggak salah 20 juta lupa saya. Kemudian Q2 itu 15 juta dan Q3 itu 10 juta. Kalau nggak salah nanti dicek lagi ya ininya. Kenapa begitu? Itu karena tujuan kita untuk masuk US rank di 24-25. Ini Pak Wirawan tahu persis karena saya terus meminta beliau itu untuk membuat schedule perencanaan. Jadi 2024-2025 kita itu harus mencapai 7 citation per dosen per 5 tahun. Coba dipahami. 7 citation per dosen per 5 tahun pada jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi dan terintegrasi. Nggak disangka. Kalau enggak, kita nggak akan pernah bisa masuk QSN. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir karena kita sudah berhasil untuk menegosiasikan hal ini dengan support 7-8 miliar rupiah untuk mendanai target-target itu. Jadi Pak Wir itu sekarang kalau beliau nanti masih di LPPM itu punya banyak senjata untuk bisa mendongkrak hal-hal itu ya, karena kita memang memikirkan, nggak pernah kita itu mikirin target itu tanpa tahu bahwa ini butuh apa ya Bapak Ibu. Jadi itu yang kita lakukan. Dengan demikian ya Bapak Ibu ya, bolanya itu bukan lagi sebagian besar ada di pimpinan, tapi bolanya itu sudah ada di Bapak Ibu. Mau nggak mengoptimalkan, mau nggak memanfaatkan hal itu, termasuk juga bikin buku ya, menulis buku itu adalah upaya agar kita itu banyak citation. Ini sekarang saya sudah mulai S2 itu saya nggak mau approve kalau nggak ada citation atau reference dari artikelnya teman-teman. Saya nggak peduli dengan dunia saya ya, karena saya sudah mentok juga di citation juga ya oke lah gitu. Tapi semua saya minta untuk citation ke salah satu artikel dari dosen-dosen ya, termasuk nanti yang di S3 juga begitu kan Pak Jumbo ya. Nah S3 itu juga kekuatan baru kita loh Bapak Ibu. Di sana ada kekuatan baru untuk partner berpikir mengembangkan banyak hal yang berkaitan dengan entrepreneurship. Makanya saya jelas juga ya sampaikan ke teman-teman S3 bagaimana target-target kita. Itu Bapak Ibu. Jadi ini nggak ada pimpinan dan hari ini memang sedang ada pelatihan, tapi saya memang sengaja untuk tidak ikut di pelatihan sesi 1 ini untuk bisa join di Bapak Ibu, karena ini adalah sebenarnya mimpi saya untuk bisa hadir mendengarkan diskusi Bapak Ibu ini ya, luar biasa, terima kasih sekali. Tapi siapapun yang menjadi pimpinan kita, Bapak Ibu tahu bahwa arahnya pasti ke sana, dan dukunglah yang bersangkutan itu. Jangan melihat siapa, tetapi lihatlah institusi yang menjadi bagian dari hidup kita di sana. Keluarga kita itu juga depend on Universitas Ciputra. Jadi nggak usah lihat nanti apa yang jadi bos kita, ya, tapi lakukan apa yang menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu untuk membawa institusi ini menjadi lebih baik. Itu ya. Ini mungkin speech saya terakhir ya, karena
sebentar lagi pasti akan sudah ada dosen yang baru, tapi pada waktu serah terima jabatan mungkin akan saya ulangi lagi, jangan bosan ya Bapak Ibu ya. Karena itu tadi, kadang-kadang kita nggak aware, kita hebat kemarin bisa masuk mandiri itu, wah luar biasa sekali, bangga sekali ya Bapak Ibu. Tapi ya balik lagi saya ada ketakutan, oh ya SDM kita ini mampu nggak ya ini gaspol untuk ambil grab riset yang sedemikian besar. Mandiri itu Bapak Ibu otomatis kita tuh ngelola dana sendiri, monitoring sendiri, review sendiri, wis koyo UNER, wis koyo UI, wis seperti ITB. Bayangkan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ngajukan proposal, terus kami tolak-tolak ini piye ini dananya kan gitu, ya kan? Ya jadi balik lagi ke Bapak Ibu. Dan kenapa universitas kemarin ya itu banter sekali, karena terus terang saja Bapak Ibu, sorry itu saya agak diktator dengan membawa orang-orang hebat dari SPM untuk masuk pada posisi-posisi penting di universitas. Dan itu harapannya terus akan berlanjut dengan siapapun pimpinannya. Karena apa? Karena SBM ini yang paling besar. Mau minta orang ke psikologi, mereka loh cuma 7 orang, terus diambil 1 ya kolaps mereka, kan gitu. Jadi makanya mohon maaf kalau Bapak Ibu tiba-tiba dapat penugasan apa gitu ya di Yanita itu sekarang habis-habis penugasannya ke mahasiswaan dan sebagainya ya, karena resources terbesar di sini dan mudah-mudahan iklim itu juga masih akan terus terjaga untuk kedepannya, bukan karena siapa pimpinannya tapi karena Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa lengah Bapak Ibu. Ubaya itu punya, kalau saya ngobrol dengan PR1 nya itu 60 sampai 70 tandon LK yang akan jadi GD. Saya nggak bisa bayangkan betapa besar itu nanti pengaruhnya. Untak itu sudah loh, Bapak Ibu jangan diremehkan, Untak itu udah unggul dia. Sekarang sudah punya FK dan itu dia punya tandon sebesar itu juga. Petra mungkin nggak sebesar mereka, tapi juga sudah mengarah ke sana. Kemarin saya ke Petra itu untuk visitasi, mereka mendirikan program S3. Tapi kita juga sudah hebat itu. Mereka mengusulkannya sudah lebih dulu dari kita, tapi kita sudah jalan 1 tahun, mereka juga masih belum beres urusan ini. Tapi itu juga akan menjadi bagian dari dinamika kita loh Bapak. Ini yang di sini, belum yang di Jakarta. Ya kan? Kita nanti punya museum di Jakarta, bayangkan tantangannya. Ya, jadi ayo Bapak Ibu meleverage diri sendiri agar punya kapasitas, kapabilitas untuk membantu institusi ini. Itu ya Bapak Ibu, karena ya di tangan Bapak Ibu, ya, bukan di tangan saya, bukan di tangan Pak Ibu atau pimpinan, tapi di Bapak Ibu. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk momen ini, istimewa sekali karena bisa ketemu dengan Bapak Ibu dan juga mendengarkan sharing. Minggu depan siapa? 2 minggu sekali ya. Nah, saya juga akan usahakan untuk bisa hadir bersama Bapak. Terima kasih sekali Bapak Ibu, jaga kesehatan dan keseimbangan ya. Keseimbangan kehidupan tetap harus dijaga. Makanya kalau ada orang cuti atau apa itu saya nggak peduli. Cuti silakan. Sakit yo, mana sakit ya. Tapi tanggung jawab kita harus dijaga. Ya, Bapak Ibu sehat selalu. Titipan saya pada fakultas terbesar ini untuk bisa menjadi penopang dari universitas, karena tanpa SPM ini, wah universitas itu pasti kalah kabur. Ya, itu silakan untuk bisa banyak komunikasi. Saya tuh senang kalau didatangi di ruangan saya tuh, karena saya sering sendirian gitu, ngobrol kalau ada hal yang perlu untuk didiskusikan. Yang belum studi harus segera punya rencana untuk studi. Yang studi harus segera kembali ya, karena kita ini sudah luar biasa membutuhkan itu. Ini kayak Bu Yanita, Bu Meta, Pak Krismi itu udah ada di benak kita, ini mau diberi tanggung jawab apa yang lebih besar itu pasti ya. Itu ya, termasuk juga yang baru-baru. Nah, itu susah sekali. Saya paling hafal Pak Bambang yang sering datang ke ruangan saya. Itu Pak Bambang, Risma, Pak Suhartono dan Ibu Erlina. Minta tolong Bapak Ibu ini adalah orang baru
kolaborasi dengan vendor kita, karena ya memang UC membutuhkan Bapak Ibu juga. Itu ya Pak Dito, ini juga yang lama tapi sudah tahu juga ritme kita ya Pak Dito, mohon bimbingan juga untuk teman-teman yang masih